Oke, kita mulai aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sebelumnya selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas mini bootcamp kita, yaitu mini bootcamp data analis atau data analitik bersama Lazen Academy. Oke, jadi eh, di sini disclaimer dulu ya. Kita bakalan bahas data analis menggunakan Python dan ini kita bakalan ngebahasnya secara general dan dikhususkan buat pemula. Nah, mungkin buat teman-teman yang di sini pernah belajar data analis, mungkin nanti pengetahuan teman-teman lebih terdepan atau lebih jauh dari apa yang dibahas malam ini. Karena yang bakalan kita bahas malam ini adalah dalam bentuk basic atau memang buat teman-teman yang belum begitu mengenal tentang data analis. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak bisa langsung pukul rata teman-teman yang sudah belajar, yang pernah belajar data analis ya. Tetapi di sini kita bisa membahas bagian-bagian basicnya dulu. Mana tahu nanti ada bagian basic yang mungkin teman-teman yang udah pernah belajar itu terlupa, kita bahas lagi di sini. Oke, eh, teman-teman dari mana aja nih? Mungkin boleh di absen ya. Di absen di kolom chat dari mana aja. Daerahnya, Samarinda, Kuningan, Ki Jogja. Oh, banyak yang dari ini ya, yang dari Pulau Jawa ya. Oh, ada yang dari Sumatera nih. Ada yang dari Sulawesi juga. Oke, ada yang dari Kendari juga, Kudus. Oke, ada yang dari Aceh di sini atau yang dari barat ya kalau sebelah sana, dari timur. Oke, nanti sertifikatnya bakalan dikirimkan melalui website, enggak website, sorry, melalui email bagi teman-teman yang berhak. Nah, jadi mungkin teman-teman udah baca pas di pendaftaran kemarin, siapa saja yang bakalan berhak untuk mendapatkan sertifikat data analis ini. Oke, dan disclaimer dulu, pertemuan kita nanti bakalan berjalan selama 3 hari, dan setiap 3 hari itu bakalan ada recordnya, dan juga nanti insya Allah bakalan dibagikan recordnya buat teman-teman yang nggak hadir atau hadirnya cuma setengah, nanti sisanya bisa ditonton lewat recordnya aja. Dan nanti insya Allah kita coba ada latihannya. Dan selama 3 hari ini adalah basicnya dulu. Nanti kalau teman-teman pengen masuk ke bagian advance-nya, itu tunggu aja kabar dari adminnya. Atau nanti bakalan kita share juga untuk tingkat lanjutannya. Di mana tingkat lanjutan ini nanti, di sana teman-teman bakalan benar-benar praktek tentang data analisnya. Dan juga bakalan ada project real world nantinya. Oke, mungkin untuk pembukaannya kita cukupkan sampai di sini aja dulu. Kita langsung masuk aja ke penjelasan data analisnya terlebih dahulu. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, screen-nya udah kelihatan? Oke, saya coba cek dari device saya juga. Gimana tampak dari eh, sebagai peserta. Sebentar, saya cek dulu. Takutnya nanti ada bagian yang nggak kelihatan. Recording in progress. Oke, udah jelas. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, sebelumnya di sini teman-teman memang belum kenal data analis atau sudah pernah icip-icip atau sudah pernah belajar Python sebelumnya. Kalau udah pernah belajar Python ketik 1, kalau udah pernah belajar data analis ketik 2. Kita pakai angka aja. Oke, baru belajar Python ya. Dua ada, satu dua. Oke.
Oke, rata-rata udah pernah nyoba-nyoba data analis ya. Ada yang belum sama sekali. Oke, nah makanya kita di sini ngebahas secara basicnya dulu, karena teman-teman di sini saya yakin tidak 100% pernah belajar data analis. Walaupun nanti ada yang baru ngelihat learning path dari Python itu sendiri, yang termasuk data analis, dan juga ada teman-teman yang di sini yang mungkin pengen switch role-nya. Mungkin kemarin Python dipakai untuk website, dipakai untuk back end, atau pakai untuk API dan sebagainya. Dan mungkin pengen kenalan sama data analis dan malam ini bakalan kita bahas. Oke, nanti bakalan ada sesi pertanyaannya juga kok. Sesi tanya jawab. Oke. Nah, jadi kita kenalan dulu dengan data analis dan di sini nanti kita juga bakalan bahas sedikit tentang NumPy, di mana NumPy ini adalah library Python yang mana library khusus digunakan untuk pengolahan data atau untuk pengolahan beberapa bagian terkait, dan juga NumPy ini dia core library dari beberapa library lain, atau bisa kita bilang dia itu sebagai sebuah library Python yang digunakan untuk mendukung library lainnya. Contohnya Pandas. Jadi di dalam Pandas itu kita menggunakan Pandas, sebenarnya di belakang Pandas itu sendiri ada NumPy-nya. Nah, itu nanti bakalan kita bahas. Sekarang kita kenalan dulu. Mungkin sebelumnya ya, kenalan dengan saya dulu. Saya Aldi Afrizarman, di Al Hazen itu sebagai lead tutor atau head of tutornya Al Hazen. Dan saya berasal dari Aceh dan dulunya itu saya kuliah di jurusan Teknik Komputer di Aceh juga. Oke, kemudian langsung kita masuk di sini, cukup perkenalannya singkat aja. Dan apa itu data? Nah, jadi eh, kemarin saya sempat debat ya di salah satu aplikasi atau di salah satu sosial media yang mana dia itu mengupload sebuah foto. Kemudian saya bilang eh, itu adalah sebagai data baru. Kemudian ada yang jawab, foto kok data? Nah, ini menurut saya ada beberapa orang yang menganggap foto itu bukan data. Tetapi yang dianggap sebagai data itu adalah teks, kemudian grafik angka dan sebagainya, selain dari foto. Nah, sebenarnya data itu termasuk foto. Nah, foto, video itu adalah data. Walaupun nanti di data analis, basis data yang kita olah itu adalah teks dan angka, tetapi foto itu termasuk dari sebuah data. Nah, kapan data foto itu digunakan? Nanti ketika teman-teman itu sudah memahami data analis dan pengen terjun ke machine learning atau subset dari AI lainnya. Nah, jadi data itu juga merupakan sebuah foto di mana foto ini nanti bisa jadi dianalisa, bisa jadi sebagai sebuah dataset untuk training dan sebagainya. Kita ambil contoh misalnya yang lagi marak sekarang nih. Contohnya kayak foto Ghibli. Nah, jadi kalau nggak salah ya Ghibli itu di convert atau di generate dari ChatGPT atau OpenAI. Kita kasih foto dulu. Kita kasih foto di mana nanti ChatGPT bakalan menganalisa foto kita. Nah, menganalisa itu nanti ada dua sisinya. Ada analisa untuk digunakan sebagai training OpenAI-nya dan sebagainya, itu nanti kita bahas. Tapi data yang kita kasih ke OpenAI itu atau ke ChatGPT itu nanti bakalan di-convert atau bakalan di-generate menjadi Ghibli. Jadi, oke, nanti gambar itu bakalan di-generate di mana nanti gambar itu dari si AI-nya itu bakalan melabelkan atau udah punya label sebelumnya, yaitu label gambar-gambar yang di label untuk contoh foto Ghibli yang kemudian dilakukan training, kemudian diimplementasikan kepada gambar yang baru kita berikan. Nah, jadi data itu nggak cuman teks atau angka, tetapi foto itu juga merupakan sebuah data. Nah, dan dalam konteks data analis mungkin untuk gambar itu tidak kita gunakan sebagai data ya, kecuali kalau gambar itu nanti punya labelnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh atau apa tujuan dari analisa data itu? Jadi analisa data itu digunakan untuk mendapatkan wawasan atau insight.
Nah, kita ambil contoh misalnya eh di Al Hazen Academy aja deh, nggak usah jauh-jauh. Nah, di Al Hazen Academy itu setiap bulannya ada data jumlah siswa yang mengikuti kelas gratis. Nah, kemudian dari jumlah data siswa yang mengikuti kelas gratis itu ada berapa yang purchase untuk kelas berbayar atau kelas private. Nah, kemudian dari kelas-kelas yang di-purchase itu atau kelas-kelas yang dibeli itu, kelas apa yang paling banyak atau kelas apa yang paling sering diambil. Tapi nggak cuma sampai di situ, usianya berapa lagi. Nah, itu yang harus kita analisa dari data yang kita miliki. Misalnya, oh kelas Python itu biasanya diambil sama anak-anak atau sama remaja yang di atas 15 tahun. Nah, yang artinya nanti ketika ada lagi siswa atau ada lagi pelajar yang ikut kelas gratis di usia 15 tahun. Nah, apa rekomendasi kita dari data sebelumnya? Apakah bakalan kita kasih Python juga atau bagaimana? Nah, nanti juga bakalan ada data yang tumpang tindih dan sebagainya. Jadi, data analis itu cukup luas. Maksud cukup luas ini dari sebuah data itu atau dari sebuah file data yang kita punya itu, kita nggak cuman bisa melakukan analisa dalam satu hal. Nah, contoh tadi kita ambil untuk apa namanya kelas Python. Nah, di balik itu kita bisa analisa lagi di mana untuk kelas gratis itu di tanggal berapa aja atau dalam setiap bulannya itu di pekan keberapa banyak eh, yang mengambil kelas trial dan kenapa? Apa yang terjadi di tanggal-tanggal tersebut? Nah, itu adalah salah satu contoh analisa data. Nah, kemudian kenapa harus dianalisa? Seperti yang kita bahas tadi, tantangan bisnis yang pertama. Di mana kalau kita punya data, otomatis kita itu pasti berinteraksi dengan sesuatu di pihak luar atau dengan pihak luar. Nah, di mana pihak luar ini pasti bakalan berdampak kepada kita. Nah, contoh misalnya nih, kita mendapatkan data mentah dari pihak ketiga di mana data mentah dari pihak ketiga itu akan berpengaruh terhadap kantor kita atau terhadap company kita. Nah, apa tindakan lanjutan setelah itu nanti? Atau kita akan membuat keputusan setelah data itu dianalisa. Nah, kemudian kalau datanya itu punya kita sendiri, seperti yang kita bahas tadi, kita bakalan melihat metrik-metrik dari data yang kita punya, baik itu dalam 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 tahun, atau selama company itu berdiri. Nah, jadi seorang data analisa itu pasti bakalan berperan penting dalam sebuah company, di mana keputusan-keputusan itu nggak sembarang diambil, atau nggak langsung kita katakan, oh bulan depan kita harus jual ini, oh 2 bulan lagi kita harus buat event ini. Nggak bisa langsung seperti itu, karena kita harus based on data. Karena kalau datanya ada, jadi kita ada acuan. Jadi kita nggak bisa setelah misalnya kita memberikan keputusan yang salah untuk kedepannya, kalau kita berpacu pada data, kita punya data yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan menjadi kesalahan individual. Nah, kemudian siapa aja yang berperan di dalam data? Nah, kalau ini cuman sedikit ya yang dibahas. Ada data analis, data engineer, data science, dan database administrator. Sebenarnya masih ada role lain yang bakalan menggunakan data juga. Contohnya AI engineer, kemudian machine learning engineer, dan deep learning engineer. Dan di sini itu ini hanya subset dari bagian AI. Contoh kayak data scientist ini. Dimana di data scientist itu di sana juga bakalan ngembangin model untuk sebuah AI. Nah, di sini ada beberapa role lagi. Tapi kita nggak bakalan ngebahas role-role yang ada di sini. Kita cuman lihat perbedaannya aja. Oke, kalau data engineer itu dia nggak bakalan memvisualisasikan datanya. Cuman dia eh, menjadi seorang yang membuat data itu mudah untuk diakses. Kalau data scientist ini dia di atas dari data analis atau kalau setelah teman-teman belajar data analis, teman-teman bisa loncat ke data scientist
di mana dari data analis itu nanti teman-teman bisa ambil keputusan, kemudian bisa membuat model machine learning, itu termasuk bagian dari data scientist. Kalau database administrator itu dia yang memegang sebuah database dari sebuah sistem. Kemudian dia juga mengamankan datanya, entah bagaimanapun caranya, dia akan membuat data itu terjamin keamanannya. Nah, jadi kalau tugas seorang data analis, dia nanti bakal ngumpulin data, dan ngumpulin data ini sebenarnya ada banyak sumber ya. Nanti teman-teman bisa belajar web scraping, atau bagaimana cara mengambil data dari sebuah website menggunakan Python, yaitu menggunakan web scraping. Kalau di Python ada yang namanya package atau Beautiful Soup, di mana itu digunakan untuk web scraping. Kemudian menganalisis, dan menganalisis ini ada yang namanya ADA, atau Exploratory Data Analysis, di mana di situ data diekspor, apa aja pola yang terjadi dari data-data itu, dan apa aja yang penting, apa yang harus dibuang, dan sebagainya. Kemudian nanti setelah dianalisa baru divisualisasi, dan setelah semuanya ini dilakukan, baru teman-teman membuat sebuah report yang mana di sana nanti termasuk juga dengan keputusan dari datanya. Oke, jadi nggak sembarang itu keputusan keputusan yang teman-teman ambil, tapi itu adalah keputusan dari data yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, dari mana data itu dimiliki? Ya dari keputusan-keputusan sebelumnya. Apakah keputusan yang lalu itu masih cocok diimplementasikan? Apakah ada yang harus dikurangi atau adakah yang harus ditambahkan untuk membuat lebih apa ya kita sebutnya? Untuk membuat lebih sempurna. Nah, kemudian kalau kita masuk ke persiapan data, bentuk data itu ada banyak ya, ada dalam bentuk CSV, spreadsheet, dan sebagainya. Bisa juga data di website yang digunakan melalui atau diambil melalui web scraping. Nah, kalau persiapan data ini sumbernya itu bisa jadi juga dari database website kantor kita, misalnya kayak di Shopee nih. Kayak di Shopee misalnya data penjualan atau data checkout atau data-data yang ada di dalam keranjang teman-teman. Nah, kita ambil contoh nih, misalnya eh, teman-teman itu sering melakukan pencarian di Shopee, kemudian yang sering dicari itu adalah sepatu, dan itu bakalan ke-record sama eh, sistem analisnya si Shopee, dan record teman-teman itu akan menjadi rekomendasi untuk nanti ke depannya ketika teman-teman buka Shopee, itu yang dimunculkan adalah apa yang sering teman-teman eh, cari. Nah, kemudian kalau kita ambil contoh data yang teman-teman lihat di sini, ini adalah data CSV, di mana bentuk CSV itu dia cuman dipisahkan dengan koma, atau ada juga yang dipisahkan dengan dash, ada yang dipisah dengan titik, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh data singkat. Kalau di sini ini kalau nggak salah ini data Bitcoin. Kemudian yang di sini itu ada data penjualan. Nah, ini yang harus kita persiapkan sebelum sebuah data itu kita analisa. Baik itu kita minta ke seorang data engineer, database administrator, dan sebagainya. Atau memang sudah disediakan di website untuk di-download dan sebagainya. Kemudian membersihkan data. Eh, Mungkin teman-teman harusnya pernah ya, mengisi Google Form, di mana nanti ada bagian Google Form yang tidak wajib diisi. Nah, sehingga data itu kosong. Nah, ketika misalnya data atau Google Form itu diakses oleh 1.000 orang yang tujuannya itu untuk dianalisa, ada bagian form atau ada bagian yang tidak wajib untuk diisi, yang kemungkinan itu butuh dianalisa atau tidak butuh dianalisa. Kita ambil misalnya butuh dianalisa. Nah, misalnya sebuah eh, atau satu kolom itu tidak terisi, dan kita pengen analisa untuk bagian kolom itu. Contoh misalnya, kalau di sini kita lihat ada country atau negaranya. Nah, ini misalnya nggak wajib diisi, atau bisa di skip pas kita ngisi formnya.
Nah, jadi ada baris yang kosong. Nah, ini kita anggap aja kosong. Nah, kita pengen lihat dari negara mana aja yang mengisi form tersebut. Nah, yang kosong ini bisa kita hapus aja atau bahkan kita eh, delete aja atau apa ya, kita ganti sesuai dengan jenis datanya. Karena nggak semua ada yang bisa diganti, ada yang harus dihapus juga. Nah, kalau negara ini kemungkinan kita bakalan hapus karena kenapa? Karena nanti ketika kita sorting datanya dari negara mana aja dan baris itu nggak kita hapus, nanti bakalan bentuknya seperti ini. Kita ambil contoh aja ya. Ups. Kita buat seperti ini misalnya. Nanti hasilnya misalnya Spanyol, Spain misalnya, US, kemudian ada Itali misalnya, dan ada satu yang kosong aja kayak gini. Nah, karena kenapa ada yang kosong? Karena ada data yang memang kosong dan tidak diisi oleh usernya. Nah, jadi itu pilihan kita nanti mau dihapus atau mau dibiarin di situ aja. Oke. Nah, kemudian ada juga yang dalam bentuk angka. Nah, dalam bentuk angka ini nanti ada yang eh, kita nggak butuh atau ada yang nggak akan dianalisa angka-angka tersebut. Misalnya usia nggak diisi, tapi kita nggak pengen nganalisa usia, ya udah biarin aja di situ. Nah, kemudian ada juga kondisi misalnya angka yang butuh kita analisa. Bisa jadi nanti data itu kita isi dengan nilai rata-rata, kemudian kita isi dengan nilai tertinggi dan sebagainya. Nah, jadi dalam proses pembersihan data ini kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita analisa. Nah, dan nanti insya Allah mungkin besok ya, besok kita bakalan masuk gimana caranya ngeliat apakah data itu kosong atau terisi. Karena nanti di dalam library Pandas ada metode yang digunakan untuk melihat data itu seberapa banyak yang kosong atau seberapa banyak data itu tidak terisi. Di sini agak panas ya. Oke, kita lanjut. Kemudian analisa. Nah, analisa ini setelah pembersihan, di mana kita melakukan eksplorasi, apa yang bakalan kita analisa. Contoh misalnya di sini. Di sini kalau kita lihat ada dua diagram, atau bukan diagram, ada dua eh, visual atau ada dua bisa kita bilang grafik atau bisa kita bilang plot dan sebagainya. Yang intinya kita pengen analisa apa? Dan nanti setelah kita menganalisa, kita bakalan membagi data-datanya dan kita simpan ke dalam sebuah variabel. Kita anggap aja seperti itu terlebih dahulu, di mana nanti eh, kita memisahkan data-datanya. Entah kita bikin tabel baru dari tabel yang sudah ada, entah kita memecah tabelnya menjadi beberapa tabel dan sebagainya. Kemudian baru nanti kita analisa dari bagian-bagian yang sudah kita pisah. Misalnya dalam sebuah data itu di sana ada nama, umur, kemudian negara dan sebagainya. Kemudian kita pengen analisa dari sebuah negara aja. Jadi kita bisa langsung pecah dari data tadi, kita simpan dalam variabel baru atau kita simpan dalam data baru, dalam file baru dan sebagainya, dan kita analisa data tersebut. Setelah kita analisa nilai-nilai apa aja yang bakalan kita ambil, baru nanti bakalan kita visualisasi. Oke. Nah, kemudian visualisasi nanti visualisasi ada macam-macam bentuknya ya. Ada bar plot, ada pie plot dan sebagainya. Ada juga eh, apa namanya? eh saya lupa nama chartnya. Histogram. Nah, ada histogram chart dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat grafik di sini, ini adalah grafik distribusi rumah, di mana sebuah grafik itu baru bisa kita baca ketika datanya itu tidak ada yang kosong. Nah, balik lagi ketika kita membersihkan data.
nggak boleh ada yang data kosong. Kenapa? Karena nanti akan ada bagian yang bisa jadi tumpang tindih, missing data dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, eh ini datanya karena udah dibersihin ya. Nah, ini adalah distribusi harga rumah dari data yang kita punya. Jadi kalau distribusi harga rumah itu di dalam datanya itu ada jarak tempuh ke kota, ada apakah itu area pasar, apakah itu area perkantoran dan sebagainya. Dan kita lihat kalau di area pasar itu harganya berapaan. Nah, tetapi kalau di sini kita nggak pakai daerah-daerah itu atau kita nggak eh, pakai nilai-nilai geografisnya. Tapi yang kita pakai di sini adalah eh, jumlah harga rumahnya yang bergantung pada eh, frekuensi jumlahnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah jumlah rumahnya. Ini hampir 6.000 rumah. Oke, kita ambil garis di sini. Hampir 6.000 rumah. Kemudian harga ini kita pangkatkan dengan 7. Nanti ini dalam dolar ya. Eh, kita lihat di sini. Ada sekitaran 1.000 rumah yang harganya itu kalau kita lihat di sini, kita ambil di sini 0,1. Ini di bawah 0,1. Nah, nanti setiap data ini dapat kita baca untuk kita ambil kesimpulan dasarnya dulu. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dasarnya. Kemudian nanti ada salah satu bidang dari analisa data yaitu predictive analysis namanya. Atau kita memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, baru masuk ke sini. Nah, jadi di predictive analysis itu ini adalah analisa prediksi atau bukan analisa yang kita gunakan untuk hanya sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan. Tapi ada sebuah prediksi kalau kondisi A bagaimana, kalau kondisi B gimana. Nah, ini contohnya adalah prediksi penjualan rumah, yang mana kalau ini tadi adalah nilai awalnya. Ini cuman frekuensi rumah dengan harganya. Sedangkan di grafik atau di plot yang kedua, ini sudah mengandung prediksi, di mana prediksi ini dia bergantung pada luas rumah, bergantung pada jumlah kamar dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat harga di sini atau ya harga prediksinya, itu kita lihat lagi prediksi ini berdasarkan apa? Apakah prediksi ini berdasarkan hanya jumlah kamar atau area yang eh, bisa kita bilang posisi geografisnya itu sangat cocok, misalnya dekat dengan pasar, dekat dengan perkantoran, dan sebagainya. Nah, jadi ada deskriptif analisis, ada prediktif analisis, dan masih banyak lagi jenis-jenis analisa. Ada sentimen analisis dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tools data analis itu ada banyak sebenarnya teman-teman. Nggak cuman Python, tetapi Python ini adalah salah satu eh, tools yang bisa kita gunakan untuk analisa data. Nah, walaupun nanti ke depannya, ketika teman-teman benar-benar terjun ke data analis, itu teman-teman pasti bakalan membutuhkan setidaknya pengetahuan dasar dari tools lain. Kita ambil contoh nih, misalnya teman-teman udah selesai nih belajar data analis menggunakan Python. Tetapi ketika teman-teman lamar pekerjaan, itu malah di kualifikasinya itu nggak ada Python. Nah, itu hal yang biasa. Karena kenapa? Karena nggak semua company itu membutuhkan Python. Nah, kemudian bisa jadi juga di dalam teman-teman mencari job sebagai data analis, di sana mereka menyertakan Python. Tetapi Python ini butuh dukungan SQL. Kenapa butuh dukungan SQL? Bisa jadi nanti teman-teman butuh mengakses langsung dari database dan sebagainya. Atau teman-teman butuh juga Microsoft Excel, di mana nanti teman-teman eh, bisa jadi dua job atau bisa jadi dua tools yang memang diminta oleh kantor. Teman-teman itu harus bisa menguasai Microsoft Excel juga untuk
hal-hal data lainnya. Nah, atau bisa jadi teman-teman itu nggak butuh Python, nggak butuh R, Julia, SQL, dan lain-lain. Kan karena nggak mungkin kita tulisin semua bahasa yang bisa analisa di sini ya. Kita tulis beberapa aja. Bisa jadi nanti di dalam kantornya, karena mereka basisnya itu Microsoft atau perusahaan yang bekerja sama dengan Microsoft, otomatis mereka pengennya yang bisa Power BI. Karena kenapa? Karena itu ya menguntungkan mereka juga karena sudah eh, bekerja sama dengan Power BI. Nah, kalau pakai Python, otomatis visualisasinya pakai Matplotlib atau Seaborn. Nah, jadi jangan hanya berpacu pada sebuah apa ya kita bilang, pada sebuah tools. Jangan kalau istilah kita bilang ya, kasarnya itu jangan fanatik buta terhadap sebuah bahasa aja. Nah, bukan bahasa ya, sebuah tools. Karena nanti kebanyakan atau banyak perusahaan-perusahaannya itu yang basis mereka itu memang bekerja sama dengan tools lainnya, misal Tableau atau Power BI. Nah, kecuali kalau teman-teman memang eh, cukup kompeten dalam menguasai Python, ya berarti otomatis teman-teman nanti cari posisi data analis menggunakan Python. Atau bisa juga, saya pernah diceritain ya sama teman-teman saya. Di kantor itu, mereka nggak punya seorang data analis yang basisnya itu Python. Mereka punyanya menggunakan spreadsheet dan Microsoft. Nah, ketika dia lamar, sedangkan di kualifikasinya itu nggak ada Python, tapi dia punya project-project atau punya portofolio data analisnya menggunakan Python. Nah, jadi teman-teman jangan berkecil hati, karena di sana teman-teman bisa sharing ketika interview atau ketika teman-teman dipanggil untuk tes. Teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa menganalisa data. Karena tools itu hanya sebagai pendukung. Yang dibutuhkan oleh sebuah company itu adalah kemampuan teman-teman mengambil keputusan dari sebuah data. Nah, baru menggunakan toolsnya tadi. Mau teman-teman pakai R, mau teman-teman pakai Tableau. Kalau teman-teman eh, skill analisanya itu kurang, itu sama aja. Mau teman-teman menguasai semua skill yang ada di sini, tetapi pas ngejelasin eh, datanya itu istilahnya gago atau patah-patah, itu sama aja. Jadi yang penting itu skill analisa teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, baru kita masuk ke NumPy. Oke, nanti kita bakalan buka sesi tanya jawabnya sekalian aja. Nah, di NumPy itu numerical Python atau library yang digunakan untuk mengolah data angka khususnya. Di sini dari deskripsinya adalah sebuah pustaka open source untuk bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk perhitungan numerik dan operasi matematika yang efisien. Nanti untuk menghitung rata-rata, standard deviations, dan sebagainya. Jadi kegunaannya itu banyak digunakan untuk angka seperti operasi matematika dan statistika, kemudian membuat array multidimensi, aljabar linear, dan penyimpanan data. Jadi eh, karena di dalam AI ya, mereka juga bakalan menggunakan NumPy, dan di dalam AI itu pasti ada perhitungan dalam bentuk aljabar, kalkulus, dan sebagainya. Makanya kalau teman-teman pengen jadi seorang AI engineer, beda ya sama developer. Eh, kita khususkan untuk AI dulu. Misalnya teman-teman mau membangun arsitektur atau mau melakukan modifikasi terhadap sebuah arsitektur. Itu teman-teman pasti membutuhkan modal, memahami statistika, aljabar, dan sebagainya. Kemudian manfaatnya kalau dalam manipulasi data itu kita cukup mudah. Kita ambil contoh di data yang kosong tadi. Ini tadi misalnya ini. Misalnya kita pengen mengganti nilai nan ini. Nan ini adalah number atau bukan data angka. Kita pengen ganti dengan nilai rata-rata atau dengan nilai terendah. Itu bisa kita gunakan NumPy tadi. Nah, kemudian keunggulannya itu dia cepat, efisien, kemudian fungsinya luas, kompatibilitas, dan kemudahan penggunaan. Jadi, kenapa sebuah AI itu
kerjanya cepat itu termasuk dari dukungan si Nampai ini sendiri. Dia bekerjanya atau dia proses eh, di baliknya itu cukup cepat ya, lebih cepat dari list yang ada di Python atau list yang komprehensif. Nah, ini dia kalau kita bandingin dengan list, kalau NumPy itu dia lebih cepat itu udah pasti. Kemudian lebih efisien penggunaan memori atau dia bakalan lebih hemat daripada list. Kemudian kalau dalam list itu teman-teman bisa buat dalam satu list itu ada angka, ada atau kita sebut ada integer, ada float, ada string. Sedangkan kalau dalam NumPy itu dia homogen atau semua apa ya, semua itemnya itu bersifat sama. Kemudian operasi matematika, jadi kalau di NumPy itu sudah pasti dia vektorik dan matriks. Kemudian kalau dimensi itu ada dua dimensi, tiga dimensi dan sebagainya. Sedangkan list itu cuma bisa satu dimensi. Kemudian penggunaannya itu untuk analisa data, komputasi numerik, dan banyak digunakan untuk AI. Bukan banyak ya, memang wajib digunakan untuk AI sebenarnya. Dan kalau list itu dia pemrograman umum karena di semua bahasa itu pasti punya list, walaupun nanti ada yang penyebutannya berbeda. Oke, jadi kalau kesimpulannya itu NumPy jauh lebih efisien dan cepat untuk operasi numerik dan analisis data. Kemudian Python list itu dia hanya bersifat fleksibel karena bisa dicampur-campur datanya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dulu teman-teman. Kita jawab beberapa aja, nanti bakalan kita lanjut ke praktek NumPy-nya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanya aja dulu. Kita bakalan jawab, tapi nggak semua ya. Kita jawab yang relevan aja. Oke. Atau sudah cukup jelas? Gimana teman-teman? Sudah cukup jelaskah? Kita tunggu beberapa pertanyaan dari teman-teman. Untuk memperdalam analisa, ini, oh ya, oke. Tadi saya kurang connect. Saya kira ada teks datanya. Untuk memperdalam analisis gimana? Kalau saya, untuk memperdalam sebuah analisa itu, saya main game. Nah, ini agak unik sebenarnya. Saya main game, tapi bukan game seperti FPS, bukan game eh, apa ya? Bukan game yang MOBA, tetapi saya main game yang ada iklannya. Saya main game seperti misalnya eh, yang ada blok, kemudian ada game yang mencocokkan angka. Nah, jadi di situ teman-teman melatih cara berpikir. Nah, jadi cara melatih berpikir itu teman-teman harus punya masalahnya dulu. Bagaimana sebuah masalah itu diselesaikan. Atau teman-teman harus main lagu. Oke, teman-teman harus melihat sebuah data sebanyak-banyaknya. Oke, bukan datanya yang banyak, tapi file datanya banyak. Misalnya yang satu file data A, satu file lagi data B. Jadi bukan satu file datanya banyak, tapi datanya banyak dibagi-bagi dalam beberapa file. Nah, teman-teman ngelihat datanya itu nggak mesti teman-teman harus melakukan visualisasi atau teman-teman harus eh, apa namanya harus apa ya kita bilang nggak mesti harus di eh, ambil keputusan di situ. Tapi teman-teman itu lihat dulu apa aja data yang ada di situ dan nilai apa aja yang pengen teman-teman ambil dari data itu. Nah, jadi misalnya teman-teman lihat data penjualan nih. Di situ ada data bulan, di situ ada data umur, di situ ada data
eh apa ya kita bilang kalau penjualan ada data jumlah penjualan bulanan dari jumlah pembelian bulanan dari seorang user. Nah, di situ teman-teman lihat tuh lihat dulu data apa yang teman-teman pengen ambil insight-nya. Misalnya, teman-teman pengen ambil eh, bulan Januari itu jumlah penjualan untuk barang elektronik itu dalam range berapa aja. Nah, jadi nggak mesti langsung teman-teman mengambil keputusan, tapi cukup dilihat dulu apa aja yang ada di dalam data tersebut. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Sebentar, saya cek dulu di sini. Ini agak terganggu layarnya. Oke, misalkan kalau ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas. Oke, oh udah ada ternyata pertanyaannya. Saya nggak lihat chat. Oke, outlier ya. Untuk data outlier, apakah di-eliminate secara manual atau bisa langsung pakai tools? Nah, kalau misalnya outlier itu banyak. Nah, misal kita lihat ketimpangan datanya itu sangat signifikan. Oke, misalnya nih, eh kita ambil di sini tadi ada nggak ya contohnya? Di sini nggak ada lagi. Oke, kita ambil misalnya contoh usia nih. Nah, usia itu manusia kayaknya kalau eh, sekarang ya, beda zaman dulu yang bisa sampai ratusan. Kalau sekarang eh kita ambil batasnya itu 80 tahun. Nah, eh ada yang input, misalnya dia inputnya 300. Nah, kemudian ada lagi yang input 030 atau ada yang input eh 410. Nah, ini bisa kita lihat kalau jumlahnya itu di luar dari rentang, kita lihat juga jumlah datanya itu berapa. Nah, misalnya nih, kita punya data itu ada 5.000 baris. Nah, mau teman-teman ngelihat data satu persatu 5.000 baris. Nah, jadi dari tools-tools yang ada di sini, karena otomatis kalau data dalam data analisa itu teman-teman pasti bakalan pakai tools, seenggaknya itu menggunakan spreadsheet. Nah, itu setidaknya. Misal, ada data dari website, itu kalau di-download langsung dalam bentuk CSV atau spreadsheet atau Excel. Nah, setelah teman-teman punya data seperti itu, nanti di sana ada bagian umurnya, eh dan teman-teman bisa langsung apa ya sebutannya, bisa langsung filter dari yang tertinggi ke terendah. Kemudian nanti di bagian paling tinggi
itu ada beberapa, misalnya ada 100, ada 500, ada 410 dan sebagainya. Nah, kalau mungkin cuman satu aja pas teman-teman filter itu, ya udah bisa langsung dihapus di situ aja mungkin. Kalau misalnya memang cuman satu nih dari 5.000 user, itu yang nilainya itu di atas 100, misalnya kita ambil usianya itu ada 510. Nolnya itu kan lebih harusnya, usianya 51 misalnya. Nah, itu yang harus kita identifikasi. Nah, apakah langsung pakai tools? Bisa kita bilang iya langsung pakai tools. Karena kenapa? Karena pas teman-teman buka data itu otomatis sudah pakai tools. Kalaupun teman-teman analisa data pakai spreadsheet, ya spreadsheet itu adalah toolsnya. Nah, tapi nanti ada kondisi, misalnya seperti eh, jumlah usianya itu ada sekitaran 100 user yang bermasalah. Nah, itu baru menggunakan toolsnya lebih ekstra. Itu udah masuk ke bagian cleaning data tadi atau bagian membersihkan data tadi. Nah, jadi identifikasi outliers itu termasuk bagian dari cleaning data. Jadi kita identifikasi dulu yang nanti tujuan dari identifikasi itu adalah untuk melakukan cleaning. Nah, jadi seperti itu. Cara membuat Python list. Kalau cara buat Python list mudah aja. Kita bisa langsung buat eh, variabel dulu. Misalnya user. Misalnya kita, jangan user ya, biar bisa kita bedain dengan NumPy nantinya. Kalau apa ya? Kalau eh, list itu dia sifatnya heterogen atau sifatnya itu bisa eh, diisi oleh berbagai tipe data. Bentar, ini kekecilan nggak? Coba kita gedein sedikit. Saya lihat di HP saya. Oke, misalnya kita buat eh, variabelnya random aja. Nah, misalnya di sini kita buat teks, kemudian kita buat di sini angka, kemudian kita buat di sini boolean. Ups. Kemudian di sini kita buat floats. Nah, ini nggak masalah kalau di dalam list. Sedangkan kalau di dalam eh, apa namanya NumPy array itu nggak boleh. Dia wajib hanya satu tipe aja, yaitu angka tadi. Nah, oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, kita bakalan lanjut. Oke, kalau nggak ada, di sini kita tambahkan teks dulu. Sampai introduction. Oke, ini kita hapus saja. Nah, jadi kita udah bahas tentang NumPy tadi. Dia adalah numerical Python. Nah, jadi eh, NumPy ini dia sebagai fondasi untuk library lain, termasuk dari Pandas, Matplotlib, dan beberapa library lagi. Nah, eh, jadi di dalam sebuah analisa data, terkadang NumPy ini jarang terlihat dipakai. Nah, tetapi kita tetap butuh import nantinya. Nah, kenapa kita butuh import? Karena dia adalah pendukung untuk library-library lainnya. Nah, jadi gimana cara menggunakan NumPy ini? Cara menggunakannya cukup mudah. Yang pertama kita harus import dulu. Nah, jadi kita import NumPy seperti ini. Oke, ini connecting dulu karena kita pakai Google Colab. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi kita butuh import NumPy-nya dulu. Kemudian baru kita eh, kasih alias saja, alias NP. Ini standar dari industri ya. Jadi misalnya kita buat NP apa ya, NP none misalnya, contoh aja. Ups. Nah, jadi ini NP ini adalah NumPy karena kita udah singkat jadi NP tadinya. Nah, jadi di sini teman-teman memang wajib memahami Python dasar ya, khususnya untuk import. Karena di sini kita memang bakalan mengimport
library-library untuk dapat dengan mudah menggunakan atau melakukan analisa data. Nah, jadi di sini kita import NumPy dulu as NP atau kita singkat dengan NP sebagai standar industri. Bisa juga sebenarnya teman-teman tanpa menggunakan as ini. Tapi di sini teman-teman harus ketik NumPy. Jadi agak lebih panjang. Makanya kita singkat dengan as NP. Jadi di sini kita cukup gunakan NP aja. Ini contoh. Nah, kemudian kita bakalan membuat sebuah array. Misalnya kita buat array eh, apa ya, kita contohin eh, pengalaman misalnya. Ini kita kasih teks with an array. Kita buat sebuah array misalnya eh, pengalaman pun pengalaman. Kita buat harus memanggil numpy-nya tadi. Nah, ini otomatis ada AI-nya. Oke, kita ikut aja AI-nya karena ini yang mau saya buat. Karena ini juga yang sudah saya buat. Jadi collab ini eh misalnya teman-teman pernah pakai collab ya, dan teman-teman pernah ngetik ini. Jadi nanti ke depannya kalau teman-teman ngetik hal yang sama lagi, dia otomatis bakalan memanggil hal yang sama. Nah, jadi eh, untuk mempercepat codingan kita juga, enggak kita sih, saya menggunakan AI atau saya menggunakan apa yang sudah pernah saya tulis. Karena untuk mempercepat penulisan codingnya dan kita bisa langsung ke penjelasannya. Nah, ini adalah cara pembuatan array. Dan kalau kita lihat tipe datanya, print type. Ups. Nah, tipenya itu adalah NP array atau NumPy array. Nah, oke. Nah, kemudian, sorry. eh kita masuk ke basic operation ya. Jadi basic operation sama sebenarnya. Ada penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Basic NumPy operation. Misalnya kita panggil atau kita jumlahkan dengan satu ya. Kita buat NumPy, kok NumPy sih? Tahun pengalaman, kita tambah dengan satu. Nah, di sini kalau kita lihat awalnya tadi 1 sampai 5, sekarang sudah 2 sampai 6. Kita tambah dengan 2 aja biar lebih jelas. Nah, tetapi kalau kita panggil lagi tahun pengalaman, dia balik lagi ke nilai awal. Kenapa seperti ini? Karena yang ini tadi kita nggak simpan ke dalam sebuah variabel. Nah, kita simpan dalam sebuah variabel tahun pengalaman plus 2. Nah, jadi kita nggak mengubah data awal, yaitu data awal tadi adalah tahun pengalaman, kita simpan ke dalam variabel baru tahun pengalaman plus 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau kita panggil lagi tahun pengalaman, datanya masih tetap sama. Seperti ini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya harusnya. Oke. Nah, kemudian bisa juga untuk subtraction atau pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Nah, ini kita kasih di sini. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi bebas mau pakai apa aja sesuai kondisi. Nah, kemudian ada yang namanya slicing. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah deep dive atau menyelam lebih jauh tentang list, ada yang namanya slicing. Kita, maksudnya kita buat teks dulu di sini. Array slicing. Kita panggil yang tadi tahun pengalaman. Ini dia. Nah, jadi kita nanti kan ini semakin ke bawah ya. Kita pasti bakalan manggil ini lagi di bawah. Karena kenapa? Karena kita pengen lihat nilainya tanpa harus scroll ke atas lagi. Nah, jadi ini kita panggil dulu tahun pengalamannya. Kemudian kita eh, lakukan slicing. Slicing itu istilahnya kalau kita translate ya ke bahasa Indonesia berarti potong, slice. Nah,
kita pengen slicing, yang artinya kita ambil subset informasi dari array yang ada. Oke. Misalnya kita pengen eh, yang ada di indeks 0 sampai 2 misalnya. Kita panggil tahun pengalaman, kemudian kita ambil dari 0 sampai 3. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman lupa ya, jadi array ini dia ada kesamaan dengan list, yaitu dia mempunyai yang namanya indeks. Nah, harusnya ini udah cukup kelihatan. Jadi di sini ada 5 item. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap item ini dia punya yang namanya eh, apa ya sebetulnya? Punya yang namanya indeks. Nah, indeks itu atau di dalam komputasi itu angka itu diawali dari 0, makanya indeks itu diawali dari 0. Nah, jadi angka 1 ini indeksnya 0, angka 2 ini indeksnya 1, angka 3 itu indeksnya 2, dan angka 4 itu indeksnya 3. Ya, agak sulit nih. Oke, anggaplah seperti itu. Nah, kemudian ketika kita lakukan slicing, ya artinya kita akan mengambil beberapa bagian dari array atau dari data yang sudah ada. Nah, misalnya nih, kita ambil di sini berarti dari indeks 0 sampai indeks ketiga. Tetapi indeks ketiga itu tidak termasuk. 4 ini tadi kan indeks ketiga ya. Nah, indeks ketiga itu tidak termasuk. Itu hanya sebagai batasnya aja. Nah, jadi di sini kita lihat dia ambil 1, 2, 3 atau indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Indeks 3 itu tidak termasuk karena dia hanya sebagai batasnya aja. Nah, jadi seperti itu. Kapan ini digunakan? Ketika kita membutuhkan slicing dari beberapa bagian aja. Atau dari data itu kita pengen slicing atau kita pengen ngeliat 5 data teratas aja. Atau kita pengen ngeliat 100 data teratas aja dari 5.000 data. Jadi kita perlu slicing. Dan slicing ini juga berlaku ketika teman-teman pengen ngeliat data yang jumlah sebuah kolom itu lebih dari 100 nilainya. Misalnya nanti ada nilai dari 50 sampai 200. Terus teman-teman pengen slicing ambil nilai yang di atas 100 saja dan sebagainya. Nah, di sanalah bergunanya NumPy. Jadi operasi-operasi seperti itu bergantung pada NumPy. Nah, kemudian setelah slicing ini nanti teman-teman bisa explore lagi. Misalnya bisa tambah lagi datanya semakin banyak. Misalnya pengen nambah angka random dan sebagainya. Itu nanti langsung aja ditambahkan di sini atau langsung aja di explore lagi. Kita percepat sedikit di sini. Kemudian ada Boolean indexing. Nah, ini baru yang kita maksudkan tadi. Jadi Boolean indexing ini kita ambil data dari range tertentu. Karena Boolean itu kan nilainya cuma true dan false. Jadi dia bakalan mengambil nilai yang true dari kondisi yang kita berikan. Makanya bakalan ada kondisi di situ. Jadi kita bakalan mendapatkan item dari sebuah array dari kondisi spesifik. Nah, misalnya tadi kita udah punya tahun pengalaman nih. Nah, kita cetak lagi di sini. Nah, karena ini standar industri ya, kita selalu lihat. Karena nanti takutnya orang-orang kan lihat di sini nih. Nah, tetapi pas di sini datanya udah nggak ada. Jadi males scroll ke atas lagi, bisa langsung kita lihat di sini aja. Nah, ini kelihatan. Jadi kalau Boolean indexing ini kita ambil nilai yang dalam kondisi tertentu. Misalnya di sini kita ambil yang +2. Oke. Nah, kita ambil di sini eh, lebih dari, ups, kita kasih pengalaman 3 tahun lebih. Nah, kita panggil nih ini tadi. Oke. Nah, kita panggil nih seperti ini. Yang pertama. Nah, ini kita ambil seperti ini dulu ya. Kita lihat nanti ada contoh satu lagi. Kita lupa print.
lupa cetak. Nah, yang kita lihat di sini nilainya itu adalah false, true, true, true. Oke. Kenapa nilainya seperti ini? Karena seperti yang kita bilang tadi, ini adalah Boolean indexing. Nggak kelihatan lagi. Ini adalah Boolean indexing, yang mana hasil dari ini itu adalah nilai Boolean. Makanya disebut dengan Boolean indexing. Jadi indeks mana aja yang nilainya itu sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Jawabannya itu adalah true dan false. Nah, berarti kita ambil sini yang lebih dari 3. Yang lebih dari 3 itu adalah 4 sampai 7. Nah, berarti yang 3 ini adalah false, atau dia itu tidak lebih dari 3. Kemudian selebihnya itu true. Atau kita naikin angkanya biar ada banyak yang false, lebih dari 4. Nah, false, false, true, true, true. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa melihat angkanya aja. Kita pengen mengambil yang true ini aja. Nah, kita harus eh, panggil variabelnya, dan ini kita buat bentuknya seperti bentuk slicing tadi. Ini kita panggil sekali lagi. Kita kasih kurung seperti ini. Nah, ini artinya kita memanggil indeks yang lebih dari 4 tahun. Sehingga nanti yang diambil itu adalah nilainya. Kita ambil contoh di sini tadi. Nah, ini kan kita berikan kurung kotak, yang mana kita itu mengambil nilainya, bukan nilai booleannya. Nah, kemudian kalau kita jalankan, baru di sini yang dicetak itu adalah nilainya. Oke. Nah, nanti teman-teman explore lagi, tambah lagi datanya lebih banyak, atau kalau punya data mentah CSV atau spreadsheet itu silakan dicoba-coba aja. Kemudian kita masuk lagi di sini, kita masuk ke math operation. Kita tambahkan, ups, kecepatan di enternya. Ada ini nanti kita bahas harusnya. Ada aggregate function, product, consum, commodities, sum operation, dan masih banyak lagi. eh ini kemungkinan jarang dipakai ya, tapi ini bakalan juga dibutuhin, tapi tidak selalu. Oke, misalnya ada sum, di mana kita menjumlahkan eh, jumlah elemen dari sebuah array. Nah, misalnya nih, eh, kita buat data baru aja ya. Buat data baru, tapi di sini kita tambahkan sebuah modul random. Kita print salary. Oke. Nah, di sini kita udah punya sebuah data baru. eh Mungkin teman-teman belum pernah pakai modul random ya. Jadi modul random itu kita gunakan untuk mencetak angka atau nilai random dari dua range, atau dari minimum range dan maksimum range. Kalau kita lihat di sini, minimum range-nya itu ada 100.000 dan maksimumnya itu 150.000. Jadi pas kita generate, di sini kita buat 10 aja range-nya atau jumlah uh, nilainya. Ini kalau kita jalankan lagi, dia bakalan random lagi nilainya. Nah, kita anggap aja ini dulu. Nah, kemudian kita uh, ubah ke dalam bentuk numpy array dulu. Jadi kita salary array, kita buat numpy array dari salary ini tadi. Oke, sekarang kalau kita print salary array, nah kita udah punya array. Ini tadi cuman sebagai list ya. Ini sebuah list yang kita generate, kemudian kita simpan ke dalam bentuk numpy. Nah, kemudian kita gunakan sum. Misalnya total sama dengan kita gunakan np.sum. Nah, yang akan kita sum apa? Yang akan kita sum itu total dari semua ini. Salary array. Total. Nah, totalnya itu ini dia, 1.200.000.
Nah, jadi seperti itu. Nanti ada banyak ya untuk apa namanya? Untuk math operation ini ada eh, apa lagi ya? Ada cumulative sum dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke eh, statistik operation harusnya. Sebentar saya save dulu datanya. Oke, kita masuk ke statistik operation. Saya sering lihat ke sebelah karena saya lihat poin-poin materi yang harus disampaikan biar nggak kelupaan. Oke, kita masuk dulu. Ini termasuk bagian paling penting ya, statistik operation. Di mana statistik operation ini nanti bakalan kita gunakan untuk mengisi nilai yang tidak ada atau nilai yang kosong, not a number, dan sebagainya. Atau kita gunakan untuk melihat dari sebuah data itu, misalnya kita ambil contoh data penjualan, berapa nilai paling tinggi atau eh, bulan berapa revenue yang didapat paling tinggi dan paling rendah dan sebagainya. Nah, di sini kita eh, panggil lagi salary array. Seperti biasa, kita selalu panggil. Kita kasih komen aja, misalnya di sini yang pertama min, oke. Average salary, ini dia. Nah, di sini kita gunakan dot min atau method min, di mana min ini adalah rata-rata salary dari semua salary yang ada di sini. Kita enter. Nah, jadi rata-ratanya itu adalah 128.000 dari data yang ada di sini. Nah, jadi udah dijumlahkan semua sama nampainya. Kemudian yang kedua di sini kita gunakan median atau nilai tengahnya. Kita tinggal copy aja sebenarnya. Walaupun AI-nya udah muncul harusnya. Median. Nah, jadi nilai mediannya atau nilai tengahnya itu ada di sini. Kalau kita lihat, harusnya ini udah disortir dulu, nanti baru dilihat nilai tengahnya. Yaitu 129 ya. Kemudian setelah median kita gunakan standard deviation STD. Ini dia. Oke. Kemudian ada min dan ada max. Kita langsung ngambil A-nya aja, max salary-nya. Jadi maksimum salary, minimum salary. Nah, jadi ini adalah operasi statistik yang ada di dalam si NumPy. Nah, kemudian baru kita masuk ke NaN. Ini kita agak cepat karena NumPy ini agak sedikit panjang ya. Kita buat di sini NaN atau not a number. Oke. Nah, di sini kita buat dulu salary with NaN. Saya copy aja biar cepat. Ini dia. Nah, jadi NaN itu bisa jadi dia angka yang hilang atau dia itu bukan sebuah angka. Bisa jadi nanti di situ jadi teks atau sebagainya. Nah, eh kita ambil contoh di sini kalau di catatan saya eh kita lakukan sebentar. Saya kehilangan datanya lagi.
Oke, sorry. Eh, Jaringan saya kurang bagus, maaf. Oke, sorry teman. Nah, jadi seperti ini. eh Contoh datanan. Insya Allah ini kita bakalan melihat lebih banyak datanan atau kita bakalan mengeksplor lagi bagaimana cara kita mengubah NaN ini nanti menggunakan beberapa bagian dari Pandas. Ada nanti yang namanya fill NA, kemudian ada drop NA dan sebagainya. Nah, itu nanti bakalan lebih banyak kita bahas ketika kita sudah masuk ke cleaning data. Nah, jadi seperti itu dulu untuk penjelasan sampai hari ini. Eh, Kita masih punya sekitar 12 menit lagi ya, kurang lebih, untuk proses tanya jawab. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan saja. Oke, silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Materi kita untuk malam ini sudah selesai. Insya Allah kita bakal lanjut lagi malam besok. Dan nanti insya Allah setelah teman-teman ikut kelas ini, setelah 3 hari ke depan, eh, nanti bakalan ada lagi kelasnya yang tingkat advance. Itu akan dilaksanakan selama 20 hari. Oke, selama 20 hari kurang lebih. Di mana selama 20 hari itu akan ada kurang lebih 20 materi juga. Materi pendalaman dari data analis menggunakan Python. Buat teman-teman yang pengen ikut, nanti pantau aja Instagramnya Al Hazen. Di sana bakalan dibagiin link pendaftarannya. Nggak mahal kok, lagi ada diskon untuk apa ya? Untuk early bird-nya itu cuman 99.000 kalau nggak salah. Sebentar saya cek. Sebentar. Mana ya saya taruh? Saya selalu kelupaan nih teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan sambilan langsung ditanya aja nggak apa-apa. Untuk sertifikat ya, untuk sertifikat nanti teman-teman eh, coba cek lagi apa namanya, coba cek lagi website tempat pendaftarannya teman-teman. Saya kelupaan ya, apa aja syaratnya. Sebentar, saya pengen ngecek ini tadi. Ya, sebentar, saya share ini dulu. Nah, harusnya udah kelihatan ya. Oke, nah jadi nanti insya Allah setelah teman-teman ikut program ini atau mini bootcamp ini, kalau teman-teman pengen ngedalamin lagi tentang Python atau tentang data analysis menggunakan Python, itu ikut aja yang ini, lagi ada diskon kebetulan, cuman 99.000 aja. Dan apa yang bakalan teman-teman dapetin, di sana juga ini kita kelupaan. 16 hari 16 hari self learning, nanti bisa tanya jawab melalui grup WhatsApp-nya, dan akan ada live session-nya juga yang membahas tentang data analis. Oke. Ada recording, live session, free career consultation. Jadi teman-teman setelah belajar dari sini nanti bisa konsultasi karir langsung dengan saya insya Allah. Atau dengan Mas Malik, teman saya. Kemudian untuk silabusnya dasar analisa data seperti yang teman-teman udah dengar hari ini. Tapi nanti kita bakalan lebih dalam di dalam NumPy dan Pandasnya. Untuk hari ini kita cuman kenalan basicnya aja. Dan di dalam Pandas nanti kita bakalan deep dive, bakalan ada pivot table, manipulasi, dan sebagainya. Dan visualisasi insya Allah nanti menggunakan Matplotlib. Dan kita akan cicip-cicip sedikit tentang Seaborn. Oke, kemudian untuk jadwalnya itu mulai tanggal 5 Mei
sampai dengan tanggal 30. Oke. Jadi nggak tiap hari juga belajar. Tanggal 5 sampai 9, 10, 11-nya kita istirahat. Kemudian eh, untuk link pendaftarannya itu ada di sini. Saya taruh di kolom chat aja. Sebentar. Atau bisa langsung kunjungi Instagramnya deh. Tes.id data analytic for beginners. Nah, jadi nanti di sana nggak cuman apa ya, nggak cuman belajar, tapi setelah belajar teman-teman bisa konsultasi karir, bisa langsung dengan saya nanti insya Allah. Oke, kita stop share. Untuk presensi ya, nih teman-teman tanyain presensi ya. Untuk praktiknya kita install dulu Python, baru import NumPy. Kalau teman-teman menggunakan apa namanya Anaconda atau menggunakan offline eh, IDE atau offline editor, misalnya seperti Visual Studio Code dan Anaconda, itu pasti install Python-nya dulu. Tetapi kalau teman-teman hanya menggunakan Colab seperti yang saya gunakan tadi, Google Colabs, itu cukup pakai Colabs-nya aja. Python-nya sudah ada, kemudian library-nya beberapa sudah ada. Nah, cukup seperti itu aja. Kalau pakai Colabs. Tapi kalau pakai Visual Studio Code atau Anaconda, jadi wajib install Python-nya terlebih dahulu. Seperti itu, teman-teman. Untuk presensi sebentar, saya lagi minta adminnya nih. Nanti bakalan ada presensi mungkin. Oke, kita nggak akan ada presensi. Nah, jadi nggak ada presensi. Tapi untuk syarat sertifikatnya, nanti insya Allah di hari ketiga bakalan ada proyek kecil-kecilan atau ada latihan di mana teman-teman wajib mengerjakan itu untuk mendapatkan sertifikat dan sesuai dengan syarat yang ada di website. Kita lihat dulu syarat yang ada di website. Saya share screen. Mana tadi? Saya share screen dulu. Di sini ada syarat sertifikatnya. Nah, ini ketentuannya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat pencapaian ini nanti mendaftar dengan add-on tambahan sertifikat. Kemudian peserta wajib hadir 80%. Kemudian peserta wajib mengerjakan tugas. Ini nggak harian jadinya. Karena kalau harian terlalu singkat. Untuk 3 hari kita langsung project di akhir aja nanti insya Allah. Kemudian kalau peserta nggak hadir itu bisa nanti eh, mengikuti rekamannya yang insya Allah bakalan diupload. Kemudian peserta yang memenuhi ketentuan yang kita sebutkan tadi itu yang bakalan mendapatkan sertifikatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Ada lagi pertanyaannya? Untuk mempelajari data analis, data science mesti bisa Python sampai tahapan apa? Mesti menguasai bisa mesti menguasai bahasa tersebut. Sebenarnya dalam setiap bahasa pemrograman itu yang digunakan itu aja. Semuanya isinya itu basic. Tetapi ketika basic itu dikombine atau ketika basic itu digabungkan itu akan menjadi sesuatu yang kompleks. Nah, tetapi basic apa dulu? eh Misal kita ambil contoh data analis. Teman-teman sudah memahami Python, itu wajib. Memahami Python minimal sampai modul. Karena kalau untuk masuk ke dalam sebuah role atau masuk ke dalam sebuah learning path, itu pasti bakalan menggunakan modul. Contoh kita bilang kalau web itu Django. Kalau data analis tadi ada NumPy, ada Pandas. Otomatis teman-teman udah tahu bagaimana cara kerja dari sebuah modul atau library. Nah, itu wajib dulu. Wajib sampai di situ. Tetapi ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah role, itu hal yang untuk role lain gak usah dipikirin. Contoh misalnya, di sini teman-teman terjun ke data analis.
Ya, yang wajib teman-teman ketahui itu adalah library NumPy, Pandas, Matplotlib, atau Seaborn, atau yang terkait dengan machine learning. Udah itu aja, nggak perlu tahu tentang Django. Nah, jadi sesuaikan aja dengan role yang teman-teman ambil. Seperti itu. Misal ada total penjualan dengan perbedaan total yang cukup signifikan. Seringkali perbedaan besar di outlier itu solusinya gimana, Kak? Nah, kalau perbedaan signifikan, eh kita bisa lihat dulu apakah perbedaan signifikan itu terjadi karena kesalahan input atau kesalahan sistem, atau outlier ini terjadi karena memang sangat baik penjualan di bulan itu. Nah, misalnya kita lihat eh, bulan Februari. Bulan Februari itu total penjualan itu ada di 100 juta. Oke. Kemudian di bulan, oh enggak, jangan kita ambil kayak gitu. Kita ambil di tahun ini ya. Tahun ini Ramadan itu bulan, kita ambil seluruhnya bulan Maret. Nah, total penjualan bulan Maret yang dianalisa di April pastinya, total penjualan bulan Maret itu meningkat 300% misalnya. Kita bilang di bulan Maret itu meningkat totalnya hampir 900 juta. Kita ambil yang tinggi aja. Kemudian di bulan April malah menurunnya sangat signifikan, hanya 100 juta misalnya. Nah, itu sangat jauh harusnya, atau 50 juta aja lah. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita harus lihat dulu, apakah outlier ini itu ada terkaitnya dengan kondisi sosial sekarang. Adakah misalnya event-event tertentu yang membuat nilai atau value dari sebuah kondisi itu meningkat. Nah, eh, jadi itu yang kita maksud dengan exploratory data analysis. Jadi sebuah outlier itu enggak hanya karena sebuah error, bisa jadi karena sebuah kondisi yang memang menyebabkan sebagai sebuah eh, kondisi yang anomali bisa kita sebut, atau kondisi yang ada pendukung kenapa dia bisa sangat signifikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus eksplor dulu apakah untuk outlier itu ada kondisi yang mendukung atau tidak. Kalau memang tidak ada kondisi pendukung, bagaimana? Kalau nggak ada kondisi pendukung, kita harus lihat eh, kenaikan signifikan itu pada satu aspek, misalnya eh, total penjualan di bulan Maret itu 300 juta. Sedangkan total penjualan di bulan April itu naiknya sampai 5M. Nah, itu kan sangat jauh dari 300 juta ke 5M. Kita harus lihat apakah ada kesalahan data dari outlier, dari nilai-nilainya. Jadi bisa kita cek. Misalnya rata-rata atau di bulan April itu kan kita bilang tadi 5M. Rata-ratanya berapa dari bulan April itu? Misalnya rata-ratanya itu ada yang kita ambil rata-ratanya hanya 1M misalnya. Nah, oh nggak sampai sih harusnya. Misalnya total penjualannya 5M nih, 5M. Kemudian rata-ratanya hanya ada 900 atau eh, rata-ratanya itu 200 juta kita bilang. Nah, berarti ada beberapa nilai yang dia itu bisa jadi satu penjualan harganya 1M. Nah, itu ada kesalahan data di situ berarti. Tetapi di situ tidak ada pendukung kenapa dia bisa setinggi itu. Jadi outlier itu terjadi karena banyak hal ya, nggak cuma satu kondisi. Nah, jadi seperti itu. Berarti besok masih lanjut lagi di jam yang sama kayak sekarang ya. Jadi besok itu jamnya sama. Untuk materi hari ini dan materi selanjutnya nanti dikirim ke grup apa gimana Kak? Sebentar saya kirim aja harusnya. Oke, nanti saya share di grup aja. Saya udah nggak tahu nih di mana letaknya. Udah kebanyakan tab. Oke, nanti saya share aja insya Allah. Mungkin kalau kelupaan share, teman-teman mention aja di grup.
Saya ada di grup, namanya Aldi. Oke. Iya, adakah lagi pertanyaannya? Jika saya sudah menginstal Python, kemudian saya menggunakan PyCharm, berarti sudah bisa mengimport NumPy. Harusnya sudah ya, karena eh, kalau nggak salah, NumPy udah terinstall belum ya? Kalau di PyCharm, saya kurang tahu ya di PyCharm sudah terinstall atau sudah include ketika kita install atau belum. Tapi coba dijalankan aja, coba dijalankan import NumPy-nya. Kalau error, nanti tinggal install aja. Cara installnya saya share screen dulu. Misalnya nih di PyCharm nggak ada uh, NumPy misalnya. Bisa langsung menggunakan pip install NumPy. Nah ini dia. Ini dia. Oh ini pakai UV. Sorry. NumPy library. Mana dia? Ini dia. Nah jadi langsung pip install NumPy aja. Kalau misalnya pas import NumPy-nya error. Oke, seperti itu teman-teman. Ada lagi pertanyaannya? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini aja. Dan sebelum kita akhiri, kita ambil sesi foto dulu. Oke, buat teman-teman yang bisa open cam, langsung open cam aja. Kita ambil sesi pemotretan terlebih dahulu. Oke, oke, sekali lagi saya ingatkan kalau teman-teman pengen ambil lanjutannya, itu posternya sudah di-up di Instagram Al Hazen dan setelah mengikuti bootcampnya nanti yang baru dipromosikan nanti teman-teman bisa konsultasi karir dengan Al Hazen. Oke, bisa dengan saya langsung insya Allah. Oke, kita ambil untuk screen pertama. Boleh langsung pose. Mungkin bebas ya, pose apa aja. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke screen kedua. Banyak yang nggak open cam sih sebenarnya. Satu, dua, tiga. Oke, dan last screen. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi malam besok. Insya Allah malam besok kita akan melanjutkan pembelajarannya. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa malam besok. Dijaga kesehatannya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.